Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat buat kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati pada tanggal 5 September 2025. Saya Pendeta Emeritus Nur Wahyuni Kristiaji dari GKI Perniagaan, Jakarta. Judul renungan kita kali ini adalah resep bahagia yang dilandaskan pada Kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami ingin hidup bahagia sebagaimana yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami untuk memahami, tolong kami untuk bisa menjabarkan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami mohon, amin. Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama dan kedua saya akan membacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang dikasihi Kristus, suatu hari seorang anak laki-laki bertanya kepada neneknya, "Nek, apakah nenek masih membaca Alkitab setiap hari?" Sang nenek tersenyum dan mengangguk. "Apakah nenek mengingat isinya?" Tanyanya lagi. Kali ini sang nenek menggeleng. "Lalu untuk apa nenek membaca Alkitab jika tidak mengingatnya?" Sang nenek mengambil tas rajutannya dan mengajaknya ke dapur. Ia meminta cucunya mengisi tas itu dengan air. Cucunya tertawa, mengira ini hanya lelucon. Namun setelah mencobanya, ia menyadari tas itu tidak dapat menahan air. Sang nenek berkata, "Lihat, meskipun airnya tidak tertinggal, tas ini sekarang bersih." Bagi pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya ialah terus-menerus membaca Taurat Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Jika ia tidak melakukannya, maka seolah ada sesuatu yang hilang. Firman Tuhan bukan sekedar menjadi bacaan, melainkan sudah menjadi bagian dalam hidup sehari-hari pemazmur. Sahabat senior, saat kita membaca firman Tuhan, mungkin kita merasa tidak mendapat sesuatu. Namun tanpa kita sadari, setiap firman yang kita baca akan mampu membersihkan hati dan pikiran kita. Seperti tas rajutan yang mendapat kucuran air, hati kita pun akan dibersihkan oleh firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Kami sadar seringkali hati dan pikiran kami dikotori oleh berbagai ego dan hasrat tersembunyi yang hendak melawan Engkau. Ampuni kami, ajar kami hidup di jalan-Mu. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.